Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari MK Keterampilan Sosial ingin menampilkan video dari hasil wawancara kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Natasha. Nama saya Muhammad Ziad Arafi. Nama saya Muhammad Alvin Nafsin. Oke, videonya akan diputar berikut ini. Jadi Assalamualaikum Bang, sebelumnya perkenalkan kami dari jurusan Ilmu Politik. Jadi kami melakukan wawancara ini untuk merampungkan dari tugas mata kuliah Keterampilan Sosial. Jadi nama saya Putri Natasha, teman saya Muhammad Ziad Arafi, dan Muhammad Alvin. Jadi sebelum kita mulai di inti pertanyaan, terlebih dahulu boleh nggak Abang memperkenalkan diri? Baik, saya Muhammad Deki Noval, sebagai mahasiswa ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu di kampus, diamanahkan sebagai Wakil Ketua BEM Unsia. Oke, pertanyaan pertama, apa alasan utama yang membuat Abang memilih sebagai konsultan politik? Nah, untuk memilih menjadi konsultan politik ya, sebenarnya tidak bisa dikatakan itu sebagai suatu pilihan, tapi itu sebagai satu pelengkap dan satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh mahasiswa FISIP, khususnya mahasiswa ilmu politik. Terkadang orang menjalaninya sebagai profesi. Nah, padahal apabila itu dijadikan sebagai suatu hobi, itu luar biasa sangat menarik. Apalagi hari ini kebutuhan politik, kebutuhan pasar peta politik semakin dibutuhkan oleh sosok maupun figur yang berkecimpung maupun yang sudah berkecimpung setiap periodisasi pesta demokrasi berlangsung. Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, kiat-kiat apa yang harus dimiliki oleh konsultan politik? Oke, ini by grassroots aja, nggak terlalu by akademik. Hal yang harus pengetahuan utama, landasan utama yang harus dimiliki oleh seorang konsultan politik yaitu memahami kultur politik, iklim politik di suatu daerah, dan juga sifat adaptasi satu orang figur di sebuah distrik, yang dimana menentukan bagaimana surveyor politik harus menduduki si figur tersebut ke lapisan-lapisan masyarakat, yang dimana masyarakat tersebut menjadi penentu atau sasaran pemilih yang empuk bagi si figur. Nah, khususnya kalau memang kiat-kiat yang harus dimiliki, mungkin kita di jurusan ilmu politik ada mata kuliah namanya ya seperti perbandingan politik, seperti ekonomi politik, geopol, lembaga konsultasi politik, dan intermediari. Saya lupa persis apa nama mata kuliahnya. Yang jelas itu dasar utama yang harus dimiliki oleh konsultan politik. Jika berkenan, bolehlah diceritakan sedikit tentang perjalanan Abang selama ini hingga mencapai posisi saat ini. Oke, mungkin perjalanan saya bukan hanya sebagai kalaupun politik ya konsultan politik hanya di politik kampus gitu, belum jauh dan masih sangat rendah high call-nya. Dan mudah-mudahan semoga high call ke depan yang lebih meningkat dimiliki oleh kawan-kawan ilmu politik khususnya. Oke, mungkin kalau konsultan politik di kampus, ya awalnya kita harus menduduki setiap circle pergaulan, baik di
jurusan, angkatan, fakultas, kultur-kultur fakultas, kita mampu bersikap adaptatif. Oke, mungkin di Unsia sendiri, salah satu universitas yang sangat menjunjung tinggi pesta demokrasi terlaksana secara sempurna, ya setiap tahunnya itu pasti sudah bergulir yang namanya pesta demokrasi, atau kalau di kampus kita namakan Pemira. Nah, di Pemira mungkin setiap calon, ya tetap calon itu nggak jauh dari arsirannya pergaulan kawan-kawan gitu. Dan apalagi hari ini kita kadang sering dibenturkan dengan ego-ego sektoral, bahkan dengan ego-ego OKP maupun ego non-OKP. Nah, bagi mahasiswa ilmu politik, kalau memang ini melihat sebagai satu hal yang bersifat konflik interest atau nyaman dengan kondisi konflik tersebut, nah sangat disayangkan. Kalau memang kita ingin memanfaatkan suasana tersebut, maka manfaatkan konflik tersebut. Jadikan alat. Jadikan instrumen utama. Jadikan instrumen utama bukan memanfaatkan konflik tersebut demi keuntungan pribadi, tapi memanfaatkan konflik tersebut sebagai sarana kawan-kawan mengimplementasikan sudah sejauh mana pemahaman konsultan politik yang dipahami oleh kawan-kawan. Itu lapangannya, itu labnya kita. Oke, mungkin hanya singkat aja ya, karena kalau memang kita mau ceritain ya banyak nih puzzle-puzzle kasusnya. Karena juga puzzle kasusnya beda nih di tahapan angkatan, di tahapan jurusan, fakultas, maupun setiap, belum lagi arsiran warkop, belum lagi arsiran di sektor-sektor tertentu, yang dimana mungkin hampir kita katakan kita tidak mungkin menduduki suatu circle tersebut. Tapi yang namanya mahasiswa ilmu politik atau mahasiswa FISIP, tidak ada yang namanya tidak mungkin untuk menduduki lapisan-lapisan tersebut. Oke. Kalau boleh tahu, apa-apa saja tips yang diperlukan untuk menjadi konsultan politik? Untuk tips ya, mungkin tadi Abang juga udah jabarkan sekilas. Kalau saya katakan kayak akademiknya, mungkin di ilmu politik sudah ada beberapa mata kuliah yang memang mengedepankan implementasi di dunia konsultan politik. Nah, akan tetapi kalau by grassroots-nya, kiat-kiatnya ya circle pergaulan. Intinya seperti kita lihat, mungkin karena kita di Aceh ada istilahnya tuhaput gampung gitu. Yang dimana tuhaput gampung harus paham dengan kultur pemuda kampung, harus paham dengan kulturnya ya ibu-ibu kampung, mulai dari kaum tua sampai dengan kaum yang paling muda, sampai dengan tingkat anak-anak sekalipun. Dan itu bersifat sebagai, ya mohon maaf kita katakan juru selamat lah, menjadi juru selamat. Ini bukan, di sini ada selipan ilmu mediatornya juga gitu. Kalau menurut saya ya, kalau dia mempunyai basic ilmuwan konsultan politik, maka dia tentu bisa berpeluang menjadi mediator. Sebaliknya juga dengan mediator, paham dengan circle, iklim, maupun situasi-situasi yang dimana konsultan politik adalah solusinya. Bang, jika berkenan boleh Abang ceritakan suka duka selama menjadi konsultan politik, Bang? Suka duka, oke. Kalau suka duka yang sudah pasti ada yang namanya terkorbankan, ada yang namanya mengorbankan. Atau juga suka dukanya ya, ada situasi-situasi yang dimana kadang kita tidak dapat mengedepankan prinsip-prinsip emosional, tidak dapat kita kedepankan prinsip-prinsip ya pendekatan persuasif ya, atau hubungan persuasif dengan teman-teman jurusan, teman-teman angkatan, atau teman-teman yang memang memiliki ikatan darah dengan kita. Oke, mungkin kalau memang rintangan ya harus siap dengan konsekuensi
yang mohon maaf saya katakan, saya kadang menjunjung rumus-rumus konsep dari Freeman gitu, ya manusia bebas. Freeman's to freelance area gitu, ya manusia yang bebas ya ke area yang bebas gitu. Dia kemanapun dilempar ya mau tidak mau dia menjadi orang yang bebas gitu, non interventional. Jadi untuk memahami kalau memang geopolitik di kampus itu masih sangat dasar ya. Suka duka kalau memang di kampus hanya ya pengorbanan paling, ya hanya pikiran, dan juga itu udah gak asing sama kondisi-kondisi konflik, entah itu konflik sosial media, konflik langsung, konflik fisik, maupun konflik pemikiran gitu. Yang mana ya fisik sangat luar biasa seperti hutan ini ya, maksudnya ya FISIP itu nggak bisa dikatakan habitat manusia gitu. FISIP itu bukan habitat manusia aja, habitat seluruh makhluk hidup itu ada di FISIP. Itu yang perlu kita katakan, berbagai macam karakter. Nah, ketika kita paham betul-betul paham bagaimana circle kawan-kawan yang ada di fakultas, maka kita harus terjun memahami teman-teman yang ada di sektoral fakultas maupun universitas. Nah, belum lagi kadang dalam hal menjadi konsultan politik kita dihadapkan dengan intervensi-intervensi yang dimana intervensinya melalui aturan, yang dimana hierarki aturan adalah segala-galanya di kampus. Dan apa kiat yang harus meruntuhkan aturan tersebut, yang dimana aturan tersebut dibuat secara politis. Nah, mungkin jika saya nggak mengatakan hal-hal yang eksplisit di sini, karena ya adik-adik juga melengkapi kebutuhan tugas ya, bukan melengkapi ya kebutuhan kolektif dari pemikiran adik-adik. Kalau memang ingin ya ada kebutuhan sasaran pengetahuan kolektif ya lebih baik kita dialog langsung dan tidak ada yang namanya tugas gitu. Ya, ini tugas moral dari seorang mahasiswa ilmu politik terhadap mahasiswa politik yang ke depan akan menggantikan posisi kita semua. Gitu. Maaf kalau memang agak ini ya bertele-tele atau agak putar, soalnya nggak tahu jelasin dari mana nih. Karena Bang, mungkin boleh menurut Abang manfaat yang didapat selama menjadi konsultan politik itu apa aja, Bang? Mungkin. Oke, manfaat ya. Kalau manfaat ya udah pasti ada manfaat moral, ada manfaat material gitu. Mungkin kalau kita di level mahasiswa nggak terlalu lah ngejar yang namanya material dulu gitu. Tapi lebih ke moral dulu. Moral, trust. Ketika sudah ada trust, maka material akan mengikuti tanpa kita tentukan tarifnya. Dan manfaat yang lain adalah kita memahami kondisi perkembangan zaman, dinamika yang ada di setiap sektor, dinamika yang ada di setiap distrik, dinamika yang ada di setiap orientasi kultur yang baru-baru ini juga digembar-gemborkan. Nah, mungkin adik-adik lebih tahu lah tuh gimana mungkin sedikitnya. Keuntungan kolektif yang paling utama. Prestasi kolektif. Kalau memang kita nggak punya prestasi akademik. Nah, prestasi kolektif membentuk trust dan nilai yang memang penawaran kita nggak mudah ditawar murah. Oke, sebagai penutup dari sesi terakhir wawancara ini, pesan apa yang ingin Abang berikan untuk yang berkeinginan menjadi konsultan politik? Oke, mungkin kalau memang pesannya itu ya hanya dengan moto kayak orang tua bilang ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Karena ini sinkronnya dengan gimana kultur, gimana istilahnya behavior of politik dari satu figur ya
tergantung bagaimana circle-nya, lingkungannya, ekosistemnya. Ya mau tidak mau harus menjadi katalisator ataupun netralisir di dalam kekeruhan konflik politik. Nah, mungkin ya konsultan politik ini luas, nggak hanya ngomong konflik politik. Nah, peta politik juga ada, iklim politik di suatu wilayah juga ada, apa yang dibutuhkan masyarakat setempat di masa yang saat ini gitu. Mungkin contoh kasarnya atau contoh tradisionalnya saya katakan, ya mungkin kalau dulu gaya kampanye yang harus dibutuhkan oleh masyarakat, ya bagi-bagi kain sarung, bagi-bagi yasin. Nah, mungkin kalau sekarang udah bagi-bagi masker gitu. Bagi-bagi masker, udah bagi-bagi hand sanitizer. Menurut suatu kebutuhan di suatu masa ke masa. Harus pandai-pandai membaca kondisi perkembangan zaman. Itu kunci G dari konsultan politik. Oke, baik, terima kasih banyak Bang atas waktunya sudah mau menjadi narasumber untuk wawancara ini. Banyak sekali hal-hal bermanfaat yang kami dapatkan. Oke. Makasih, Bang. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih pada Putri, Alvin, Liat. Makasih, Bang, sekali lagi, Bang. Di penutup. Siap. Sebelum kututup, ya mungkin karena kuliah kawan-kawan ya. Tapi ini Kak dimasukkan ke dalam tugas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Waalaikumsalam. Pancasila abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan kami mahasiswa Unsia. Saya Muhammad Ziyarafi dan teman saya Putri Natasha dan M. Alvin. Kami dari jurusan Ilmu Politik 2019, MK Keterampilan Sosial, kelompok 7. Tujuan kami mengundang Abang ke dalam wawancara ini tidak hanya untuk wawancara sebagai tugas dari dosen, tapi juga untuk menambah motivasi kami dalam berpolitik, Bang. Abang, gimana kabarnya, Bang? Motivasi dalam berpolitik, ya berat kali kok nih. Yang berat-berat lah. Berat sikit, Bang. Ya tema kayak gitu, Bang. Nice. Ya, Bang. Sehat, dia. Kesibukan, gimana kesibukan sekarang, Bang? Sekarang kami selesai dari BEM ini kan masih fokus di beberapa kegiatan, tapi pas BEM. Cuma ada beberapa forum yang hari ini masih diinisiasi sama teman-teman. Jadi sekarang lagi buat forum, kemarin baru keluar SK Kemenkumham ya. Jadi ya gitulah, lagi mempersiapkan agenda-agenda pasca kuliah. Ada yang mau ngambil beasiswa, ada yang mau lanjut, ada yang mau kerja dan lain-lain. Jadi masih sama tim lah. Mungkin langsung saja, Bang. Bentar. Pertanyaan yang pertama. Apa sih faktor utama Bang memilih sebagai konsultan politik, Bang? Konsultan, Masya Allah, Ya. konsultan. Berat itu, sebenarnya bukan konsultan ya, lebih ke kita sepakat gerakan secara universal dan general. Itu tertariknya karena pertama kita akan kuliah di FISIP, terus kita belajar soal nilai-nilai politik. Tapi harus dibedakan ya, politik praktis dan politik yang kita bangun di politik mahasiswa. Ya. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu kiat-kiat apa yang harus dimiliki sebagai seorang konsultan politik? Oke, kalau bicara konsultan kan ya, pertama kita bicara soal trust atau kepercayaan, trust dari sebuah lembaga. Kayak kalau misal bicara soal konsultan politik ini kan seperti yang kita tahu, katakanlah yang paling dekat dengan kita adalah Parameter Institute. Itu punya salah satu dosen kita, Bang Iqbal Ahmadi. Nah, jadi kalau bicara soal kiat-kiatnya mungkin lebih ke trust, kepercayaan yang dibangun sejak dini. Baik dia dari mahasiswa dan setelah mahasiswa, apakah dia konsisten ataupun bisa memenangkan, juga mendapatkan goals apa yang ditargetkan dari lembaga tersebut secara pribadi maupun secara lembaga itu. Bang, Ini mungkin ya, boleh lah Bang ceritain sedikit perjalanan. Perjalanan Abang hingga sampai di posisi saat ini, Bang. Oke,
sebenarnya nggak ini juga, nggak, masih jauh lah dari kata berhasil sukses, karena kan kita masih kuliah kan, masih banyak ilmu yang belum terserap sama otak dan nalar kita. Tapi kalau bicara perjalanan ya sebenarnya sederhana, mulai dari menulis saja, jadi aku pribadi mulai menulis sejak sebelum kuliah hingga saat ini aku dapatkan tuh dari hasil menulis itu. Jadi semua yang bermula dari awal keresahan aja nih, keresahan aku pribadi, aku tuliskan dalam catatan kecil. Alhamdulillah ada beberapa catatan yang sudah full. Dan kemudian aku ikut kegiatan-kegiatan baik itu nasional atau internasional, baik itu kegiatan sebagai volunteer atau relawan, kegiatan debat, pertukaran mahasiswa, semualah exchange, semua yang aku kira ini bermanfaat untukku dan kiranya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, aku ikuti. Nah setelah aku ikuti semua itu baru aku menentukan, oh kayaknya ini arahku ke sini nih. Baru nantinya aku bersepakat dengan diriku sendiri. Kenapa akhirnya aku ngambil BEM? Karena salah satu kegiatan yang pernah aku ikuti itu adalah cara meng-engage atau membuktikan diri sendiri sebagai mahasiswa adalah dengan cara masuk ke organ-organ atau mahasiswa itu sendiri. Jadi organisasi mahasiswa, kita ingin membuktikan diri kita, ingin menyuarakan pendapat pribadi kita. Jika itu hanya seorang Riza, seorang Alvin misalnya, seorang Riyad, bicara dari diri sendiri, itu akan sangat sulit didengar. Tapi jika Alvin dan Zia bicara sebagai BEM, maka itu akan lebih didengar dan lebih dipertimbangkan serta diperhitungkan. Itulah alasan kenapa akhirnya aku pikir, oh ya udah sebelum selesai aku pengen pertama buat kenangan sendiri juga sama teman-teman bahwa kita saat kuliah itu kita muncul dan ada gitu. Jadi dan itu jadi bekal yang sangat cukup untuk mempersiapkan diri kita setelah kita lulus. Aku pikir itu berbagai kemudian kan kita dapatkan tuh di kampus berbagai tantangan, berbagai cacian, kritikan, dan tekanan tentunya dari dalam maupun luar kampus. Itu aku pikir jadi bekal yang sangat cukup untuk kita setelah lulus nanti. Jadi itulah. Kalau boleh tahu apa-apa aja sih tips yang diperlukan untuk sebagai seorang konsultan politik? Apa ya, kalau tadi kan kita udah bicara soal kepercayaan pertama kan, kepercayaan yang kita bangun. Mulai dari orang, kalau sederhana aja, kalau aku sendiri saat ini yang aku lakukan adalah menghiasi sosial media, khususnya di Instagram dengan konten-konten yang menurutku itu baik dan menginfluence orang gitu. Jadi dari situ kita mulai bangun citra diri kita, dan kemudian itu akan membentuk jati diri kita. Suka duka selama berpolitik nih apa sih Bang? Yang Abang rasa? Ini bisa mempengaruhi pola dan tingkah laku kita, mulai dari bagaimana cara kita berteman dengan orang baru dan sikap kita terhadap orang yang lebih tua dan yang lebih muda dari kita. Juga aku pikir ini jadi peranan penting bagi kita untuk menyambung silaturahmi yang lebih luas. Dan kemudian kalau sukanya ini yaitu teman, kita bisa lebih banyak tahu nih ya, banyak mengenal dan kita bisa tahu memilah dan memilih teman mana yang loyal, artinya yang setia, dan mana yang hanya perlu kita untuk sementara gitu. Dan aku pikir itu berlaku juga di politik, nggak cuma di hubungan percintaan ya kan. Iya. Dan itu menarik lah untuk kita pikirkan. Cuman aku pikir pentingnya politik ini jangan dianggap sebagai hal yang sangat tabu ya. Jadi politik ini sangat luas dan luwes serta jujur ya. Jadi kalau misal dukanya ya kita rasakan saat ini banyak ya ada orang datang dan pergi itu pasti ya. Ada orang yang bertahan cuman karena yang tidak terprediksi Kak. Seperti kalau kalian sering dengar dalam istilah politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan sejati. Yang itu benar. Jadi itulah pikir duka yang paling dalam di kampus. Tapi di kampus ini kan kita lebih ke mencari ilmu. Mencari ilmu seluas-luasnya, karena setelah lulus, kalau kita nggak nyambung S2, kita nggak akan kenal lagi tuh istilah-istilah dalam politik, teori-teori dalam politik. Kita akan jauh dari itu. Pikir itulah yang bisa aku sampaikan.
Baik Bang, mungkin Bang, ini udah Abang jawab mungkin dari tadi di jawaban-jawaban Abang. Ini untuk mempertegas saja. Manfaat-manfaat yang didapatkan selama Abang menjabat ataupun untuk kedepannya nanti setelah Abang lulus dari kampus dengan track record Abang selama ini? Kalau manfaat sebenarnya banyak sekali ya, mulai dari kalau misalnya gini, kalau kawan-kawan sering dengar bahwa kuliah itu untuk mencari jati diri ya. Kalau aku agak berseberangan dengan kalimat itu. Kalau aku sepakat dengan kuliah itu untuk membentuk jati diri. Jadi bukan mencari tapi membentuk. Nah, manfaat yang aku dapat itu terbentuk gitu, terbentah di yang aku rasakan. Karena di kita kan dicur atas kan, jadi tokoh politik dan yang paling kujunjung tinggi sejauh ini adalah bagaimana bekerja dengan tim. Jadi tim yang loyalis kita ini, yang setia dengan kita ini jangan sampai mereka hilang. Jadi bukan cuma setelah, jadi itu satu hal yang memang nggak bisa kita pungkiri. Jadi kawan-kawan kita saat ini seangkatan kah atau berbeda jurusan kah, mereka yang bersama dengan aku saat ini adalah orang-orang yang memang punya visi misi yang sama, yang itu terseleksi dan selektif selama 4 tahun, hanya tinggal beberapa orang. Jadi kupikir dengan beberapa orang saja kita bisa melakukan dan mempengaruhi beberapa kebijakan lainnya, itu sudah sangat efektif. Dan akhirnya semua hal yang aku lakukan sejauh ini di kampus membawa aku ke arah, oh ini sebenarnya yang aku ingin dari dulu, aku dan kawan-kawan ingin dari dahulu. Dan itu bisa menyambung dan melangsungkan agenda-agenda kawan-kawan selanjutnya. Misalkanlah, katakanlah kawan-kawan ingin kan kita kita kan kuliah juga akan ke kerjaan nih, ya kan? Kita kuliah juga untuk salah satu menyambung kehidupan ke kerjaan. Nah, aku pikir yang aku dapat sejauh ini adalah mengetahui dan bisa menentukan kerjaan yang tepat setelah kita lulus. Itu yang aku rasakan saat ini setelah mau lulus, yang di saat kawan-kawan lain, alhamdulillah kawan-kawanku saat ini yang mereka tidak aktif misalnya di kampus atau di luar kampus, mereka kebingungan, nih mau aku setelah kampus mau ngapain. Nah itu satu keberhasilan menurutku dengan teman-teman, kita lebih tahu nih dan kita punya jejaring untuk ke sana gitu. Alhamdulillah itu yang mau lanjut, yang mau kerjaan-kerjaan itu aku pikir manfaat yang bisa aku dapat secara pribadi juga, dan tim yang hari ini masih setia. Ya Bang, yang terakhir nih Bang, pesan untuk yang berkeinginan mulai politik Bang. Ya, aku pikir mulai dari sekarang kawan-kawan masih muda juga, angkatan 19, jangan menyia-nyiakan potensi diri kawan-kawan. Terus jangan lupa, satu hal tadi lupa, jangan lupa cari mentor yang bisa membimbing kawan-kawan. Karena yang aku rasakan saat ini itu bukan semua dari aku pribadi, itu semua dari senior, abang letting, organisasi eksternal yang aku ikuti, yang kemudian aku nyaman dengannya, nyaman dengan mereka. Aku punya tempat bertanya, dan sehingga kita bisa tahu nih, khususnya kita bisa bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman di bidang yang kita sukai. Aku pikir dari sekarang kawan-kawan jangan pernah melupakan bahwa status sebagai mahasiswa itu sangat istimewa dan tidak datang sebagai 2 kali. Beda ya mahasiswa S1 dengan S2. Nah, jadi manfaatkanlah momen-momen di mahasiswa S1 ini sebagai jalan yang memang kawan-kawan harus menentukan nantinya. Kan seperti yang saya sampaikan tadi, setelah lulus kan kawan-kawan akan kerja, ada yang akan lanjut S2. Jadi saat ini carilah mentor terbaik, ya kan, dengan yang kawan-kawan miliki. Kalau tidak ada, ikuti program-program baik itu nasional atau internasional, ikuti program-program yang sesuai, dan tetap jadi relawan di berbagai kegiatan. Jangan pernah berharap ada benefit baik itu secara material atau uang dan lain-lain, tapi berharaplah ilmu dan pengalaman, karena nantinya kawan-kawan akan menyesal dan benar-benar menyesal seperti angkatan saya sendiri yang memang dia tidak aktif di kuliah ataupun di luar. Jadi nggak mesti aktif di kampus juga, aktif di luar juga baik. Cuman kenangan di kampus kan menjadi penting nantinya. Seenggaknya kan bisa jadi bahan cerita untuk anak istri kita nanti, kan ya itu dah. So, itu dari aku gitu aja. Udah, makasih Bang atas waktunya. Yap. Sangat berisi malam ini. Yap.
Makasih motivasinya Bang. Siap. Nanti kita ngopi-ngopi lagi ya. Ya Bang, Bapak siap Bang. Alvin, Putri, Jihad, kabar-kabari. Siap Bang. Makasih Bang. Yo, bro. Sis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalan nama ya, Zarman, saya kuliah di UIN, asal dari Kota Sabang. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pelajar Pemuda Mahasiswa Sabang. Pertanyaan pertama, apa faktor utama yang membuat Abang memilih sebagai konsultan politik? Baik, saya jawab. Salah satu profesi pekerjaan yang paling banyak peluang kerjanya dan juga sangat dibutuhkan oleh banyak instansi, perusahaan maupun klien, penuh dengan tantangan. Jadi asyik lah gitu. Baik, mungkin seperti itu. Selanjutnya Bang, kiat-kiat apa yang harus dimiliki oleh konsultan politik? Baik, mungkin saya akan menjawab secara dasar. Itu yang pertama, yang pasti bertanggung jawab. Kemudian keterampilan teknis maupun keterampilan komunikasi yang baik. Kemudian juga mampu menjaga privasi dari klien-klien kita maupun instansi atau perusahaan yang menjadi partner kerja kita. Mungkin seperti itu secara umumnya. Bang, untuk yang ketiga, Bang cerita sedikit tentang perjalanan Abang sehingga meraih. Baik, mungkin usaha-usaha yang sudah saya lewati itu yang pertama giat ya. Jadi jangan ketika ada kegagalan atau hal-hal yang tidak berhasil menjadi tidak semangat gitu. Jadi kita harus terus giat dalam menjalani ya rintangan-rintangan yang pastinya akan kita hadapi ke depannya. Kemudian totalitas dalam bekerja, dalam melayani seorang klien atau perusahaan harus totalitas gitu. Jadi hampir semua waktu itu kita berikan kepada dia secara maksimal kita bekerja sehingga hasilnya juga akan maksimal. Dan juga komitmen. Ketika kita sudah memegang satu klien atau sudah bekerja di satu instansi, dengan komitmen itu kita akan mampu meraih hal-hal yang baik. Mungkin seperti yang saya rasakan sekarang, seperti itu. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu apa-apa saja tips yang diperlukan untuk menjadi konsultan politik? Oke. Jadi untuk memulai dari awal, katakanlah dari nol itu, yang pertama kita harus membangun komunikasi yang baik dengan klien atau instansi. Perlihatkan bahwa kita ini memiliki kemampuan, punya wawasan yang luas, sehingga bisa menjamin hal yang dibutuhkannya. Karena seorang konsultan itu adalah penasehat. Jadi dengan pengetahuan yang luas, otomatis kita akan bisa menasihati banyak hal dengan sudut pandang kita. Kemudian mampu membaca pasar dan keinginan-keinginan masyarakat. Mungkin seperti. Lanjut, jika berkenan boleh Abang ceritakan suka duka selama menjadi konsultan politik. Oke, suka dukanya itu jika diceritakan panjang. Jadi berbicara tentang duka, banyak hal-hal yang memang ketika kita memulai dari awal itu butuh ada keseriusan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, pandangan orang yang ke kita yang memang tidak memiliki kepercayaan sama sekali harus kita bangun dari awal. Bentuk komunikasi itu bukanlah hal yang mudah. Kemudian setelah komunikasi itu ada, barulah suka itu datang. Ketika sudah ada satu keberhasilan dari apa yang kita capai, itu akan banyak klien-klien lain yang akan mencoba memakai kita sebagai konsultan politiknya karena melihat dari kinerja kita itu. Namun dukanya itu juga panjang gitu. Jadi ketika awal kita merintis karir sebagai konsultan politik itu tidak mudah karena untuk membangun kepercayaan orang itu sulit. Mungkin seperti itu. Menurut Abang, manfaat yang didapat selama menjadi konsultan politik itu apa ya? Ada dua hal yang paling penting. Itu yang pertama relasi. Dengan menjadi seorang konsultan politik, jelas kita memiliki relasi yang sangat luas, mengenal banyak orang, melihat sudut pandang orang, banyak pengalaman baru yang mungkin kita temui saat sekolah, kuliah, atau hal-hal yang biasa kita jalani. Mungkin itu dua poin pentingnya. Wawancara ini
sebagai sekaligus penutup, boleh Abang kasih pesan untuk yang berkeinginan menjadi sebagai konsultan? Sedikit kata-kata ya. Tidak ada hal yang mudah, namun cobalah dan tetap semangat. Karena dalam setiap rintangan ada hal dulu, butuh ada tantangan dulu. Ketika sudah dicapai itu keberhasilan lainnya akan menyusul. Jadi tetap semangat untuk kawan-kawan yang mau mencoba menjadi konsultan politik. Terima kasih. Baik, Bang, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari kami. Sebelumnya saya mewakili teman-teman ucapkan terima kasih karena harus menjadi narasumber kali ini. Semoga segala kami ke depannya yang mahasiswa yang masih baru di bidang mungkin dari saya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.